الذي أرسل رسوله بالهدى الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali kajian telah kita Mafahim Siyasi. Izin kemarin uh, 2 minggu ya berturut-turut tidak terselenggara karena memang ada kegiatan lain ya kebetulan waktunya berbarengan. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan. Kita masih di bab tentang permasalahan besar politik dunia dan kita masih membahas tentang konstelasi adidaya di Eropa di bagian kelima ya. Ya, insya Allah mungkin 2 kali lagi lah ya untuk Eropa ini kalau saya baca di kitabnya ya. Karena ada dua topik yang saya lihat memang penting untuk kita telah ya. Melanjutkan pembahasan terakhir, jadi kita melihat konstelasi di Eropa ini sebelumnya terkait dengan bagaimana posisi Rusia ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana posisi Prancis ya di Eropa. Kita tahu di pembahasan sebelumnya bahwa Prancis ini adalah negara negara utama di Eropa, negara core kalau istilah HI-nya itu di Eropa bersama Jerman. Jadi kita sudah bahas juga bagaimana konstelasi Jerman ya, di Eropa. Namun Prancis ini kan juga punya traumatik sejarah ya di Eropa sama dengan Jerman. Jerman eh, pemicu Perang Dunia I dan II dan itu menjadi alasan kenapa kemudian Jerman dilemahkan dan kemudian kenapa Jerman dibagi dua jadi Jerman Barat, Jerman Timur yang kemudian masing-masing dikuasai oleh negara adidaya pada masa perang. Uh, Prancis juga punya traumatik sejarah di Eropa karena pada tahun 1800-an Prancis itu di masa Napoleon dia juga pernah berusaha untuk menguasai Eropa secara keseluruhan. Dan dengan perjanjian Paris ya 1818 itu kemudian menjadikan Jerman itu dilemahkan secara kekuatan. Cuman kan itu adalah posisi Jerman di masa lalu ya, yang menjadikan Jerman itu kehilangan pengaruhnya di negara kolonial. Tapi dalam konteks modern sebenarnya Jerman itu relatif tidak menjadi eh, ancaman ya, walaupun memang posisi Jerman itu tidak sekuat eh, negara Jerman, Prancis maksudnya. Jadi Prancis itu tidak sekuat posisi Jerman pasca eh, munculnya negara bangsa ya, negara modern. Makanya kemudian Prancis pun akhirnya dia bersama Inggris itu berusaha menata dunia pada saat Perang Dunia Pertama dan walaupun demikian uh, dengan melemahnya posisi Prancis di level adidaya maka ketika Perang Dunia Kedua Prancis menjadi hilang sebagian pengaruhnya di level global ya bahkan Prancis harus kemudian kehilangan negara-negara kolonial misalkan di Asia Tenggara ya. Bahkan mungkin sekarang orang-orang sudah tidak ingat bahwa Prancis itu pernah punya jajahan di Asia Tenggara. Karena pengaruhnya itu relatif seperti hilang. Negara-negara Indochina, ya, Vietnam, Kamboja, Laos, itu adalah negara jajahannya Prancis. Tapi ya tidak seperti Inggris yang masih kuat pengaruhnya di negara-negara bekas jajahan Inggris kan. Malaysia, Singapura, ya, Brunei itu masih erat relasinya dengan karena Inggris bisa bisa diikat ya dengan negara-negara Franco dengan negara-negara Commonwealth. Gitu.
Tapi Prancis dia hanya bisa menyisakan budaya. Makanya ikatan itu negara-negara Frankofon, negara-negara yang masih menggunakan bahasa Prancis. Tapi negara-negara di Indochina, Laos, Kamboja, Vietnam itu ya mungkin hanya tinggal beberapa nama jalan gitu ya. Tapi masyarakat sana sudah terkomuniskan. Jadi setelah Prancis hengkang, kemudian masuk pengaruh Cina, bahkan sekarang pengaruh Cina semakin kuat. Beberapa masih menjadi negara komunis, ya. Seperti Laos itu kan negara komunis, Vietnam pasca kemudian perang Vietnam, pengaruh komunisme relatif lebih berkurang ya karena memang pengaruh Amerika semakin dominan di sana, termasuk juga Kamboja ya. Seperti itu. Jadi memang pengaruh Prancis di level global itu semakin meredup, gitu. Terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan seperti di Asia Tenggara, ya, Asia Timur, di Pasifik. Walaupun Prancis masih punya kepulauan-kepulauan yang dikuasai oleh dia, tapi itu juga tidak terlalu signifikan. Paling Prancis masih bisa cover di wilayah Afrika Utara ya. Itu masih cukup erat hubungannya. Migran dari beberapa negara Afrika Utara yang bekas jajahan Prancis itu juga masih cukup besar ya. Aljazair, kemudian Maroko, ya, kemudian juga Tunisia. Itu adalah negara-negara Afrika Utara yang masih kuat hubungannya dengan Prancis. Nah, Prancis itu eh, apa namanya? Mulai sebenarnya punya punya potensi untuk menjadi negara kuat setelah Presiden De Gaulle itu eh, berkuasa ya. Bahkan dia itu presiden yang cukup lama ya di Prancis gitu. Bahkan dia apa namanya eh, ketika dia berkuasa itu dia berhubungan dengan beberapa presiden di negara lain ya. Sama seperti kalau sekarang itu Putin ya. Putin itu kan sudah berkuasa sekian tahun, tapi rivalnya misalkan Amerika Serikat itu udah berganti-ganti presiden, tapi Putin masih masih berkuasa gitu. Nah ini Jenderal de Gaulle ini dia veteran dari Perang Dunia Kedua. Ketika dia menjadi presiden di Prancis, dia cukup dominan, bahkan dianggap sebagai the new atau the next Napoleon, ya. Terutama ketika dia berusaha apa namanya berusaha untuk uh, menantang ya, hegemoni Amerika Serikat di Eropa, uh, pasca Amerika menunjukkan penetrasi yang luar biasa dengan Marshall Plan ya, di Eropa, kemudian itu mendapatkan tantangan dari Presiden de Gaulle ya, dari Prancis gitu. Nah ini yang kemudian ditunjukkan oleh Prancis sampai kemudian akhirnya mengalami peredaan ketika tahun 69 De Gaulle ketemu dengan apa namanya dengan uh, Presiden Amerika Richard Nixon ya. Dan disitulah kemudian Amerika mengubah strateginya terhadap Eropa, terutama terhadap Prancis, dengan memberikan porsi dan mendorong terbentuknya Uni Eropa. Nanti di bagian akhir itu menarik ya pembahasan Uni Eropa. Jadi memang di satu sisi Uni Eropa itu digunakan untuk konsolidasi negara-negara Eropa. Tapi di sisi lain Uni Eropa itu juga menjadi cara Amerika memainkan role di antara negara-negara besar yang ada di Eropa, memainkan relasi Inggris, Prancis, dan Jerman gitu. Terutama dalam konteks menghadapi Uni Soviet atau Rusia. Termasuk ya pasca 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 perang dingin ya. Uni Eropa itu kemarin sempat misalkan ada Brexit gitu ya. Kemudian juga sekarang isu perluasan Uni Eropa ke Eropa Timur. Nah, ini juga eh, menjadi organisasi yang menarik untuk terus ditelaah ya, Uni Eropa. Makanya kalau kami di HI ya, di Hubungan Internasional ada dua organisasi internasional, organisasi regional yang menjadi telahan penting bagi orang-orang HI. Pertama adalah ya Asia Tenggara ya ada ASEAN, dan itu memang organisasi regional di mana Indonesia ada. Yang kedua adalah
itu wajib itu belajar Uni Eropa karena dia menjadi semacam role model ya terhadap pembentukan sebuah organisasi regional yang dianggap berhasil gitu. Menyatukan mata uang, menyatukan teritorial ya dengan salah satu misalkan aturan visa gitu. Termasuk juga ada organisasi-organisasi politik lintas negara ya, mulai dari Parlemen Eropa gitu, Kepolisian Eropa. Walaupun memang belum sampai membentuk negara Eropa ya. Itu juga nanti kita kita coba telah tentang keberadaan Uni Eropa. Dan salah satu inisiator kuat dari Uni Eropa itu adalah De Gaulle, presiden dari Prancis. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat misalkan ini pasca Perang Dunia Kedua, jadi memang yang warnanya hijau ini kan negara-negara sekutu ya, eh, yang berseteru dengan negara-negara komunis dipimpin oleh Uni Soviet yang menjadi pertarungan antara blok timur dan blok barat itu di Jerman. Makanya Jerman kemudian dibagi menjadi uh, jadi empat ya, dikuasai oleh Uni Soviet, Jerman Timur, nah, Jerman Barat itu ada yang di bawah pengaruh Inggris, di bawah pengaruh Amerika, dan di bawah pengaruh Prancis. Gitu. Makanya kemudian Prancis juga cukup berpengaruh dan dominan gitu ya uh, terhadap terhadap posisinya di Nah, di sisi lain, Amerika itu juga untuk membuat apa yang disebut sebagai balance of power ya, perimbangan kekuatan di Eropa itu juga memperkuat Jerman. Kita tahu kan Jerman pasca Perang Dunia Kedua dia luluh lantak, dipecah menjadi dua, Jerman Barat, Jerman Timur. Jerman Baratnya juga dipecah menjadi tiga, yang mana yang pengaruh oleh Inggris, Prancis, dan juga Amerika, gitu ya. Tapi Amerika juga punya 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 keinginan bahwa Jerman itu tidak dihancurkan, gitu, tapi juga diperkuat untuk menjadi negara penyeimbang terhadap kekuatan negara Eropa. Uh, Inggris relatif relasinya dengan Amerika itu baik, ya. Karena memang sama-sama negara Anglo-Saxon, punya akar sejarah yang sama. Tapi Prancis butuh butuh rival, gitu ya. Betul bahwa Prancis itu punya rivalitas yang tinggi dengan Inggris. Tapi di Eropa daratan, sebagai negara yang sama-sama negara kontinental sebutannya ya, itu tentu Prancis harus diimbangi oleh negara Eropa yang bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat. Nah, makanya ketika muncul isu Uni Eropa, maka Prancis itu menjadi alat atau Jerman itu menjadi alat bagi Amerika untuk kemudian menghadapi Prancis. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita juga harus bisa pahami peta relasi negara-negara di Eropa. Sebenarnya peta atau skema yang di pembahasan sebelumnya sudah ditunjukkan itu ya ya aja sebenarnya. Jadi intinya Eropa itu gitu. Eropa itu ya hanya empat kan, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia. Nah, selesai. Nah, tinggal Inggris di mana, Rusia di mana, Prancis di mana, Jerman di mana. Tentu di belakang itu ada Amerika Serikat kan. Amerika Serikat itu dekat dengan Prancis, dekat dengan Inggris, ya dekat dengan Jerman. Tapi ketika ada rivalitas antara keempat negara ini di Eropa, maka kadang Amerika itu dia menggunakan Inggris menghadapi Jerman, menggunakan Inggris menghadapi Prancis, atau menggunakan Prancis menghadapi Inggris, menggunakan Prancis menghadapi Jerman, atau menggunakan Jerman menghadapi Prancis. Kok bisa Amerika masuk ke semuanya gitu ya? Ya itulah salah satu yang kita bisa pelajari kelihayan ya, kalau dalam bahasa positifnya. Bahasa negatifnya ya kelicikan ya, dari Amerika Serikat secara politik. Dan menurut saya ini sebagai seorang politisi ya, kita juga harus pelajari ya bagaimana strategi-strategi politik negara-negara adidaya khususnya Amerika Serikat untuk bisa mempengaruhi di level global. Gitu ya. Betul kalau kita Muslim itu kan terikat dengan hukum syarat, tapi
dalam konteks strategi politik itu ada uslub-uslub atau cara-cara yang bisa kita tempuh gitu. Fikrah, tarikah, khitahnya itu tetap. Tapi untuk tataran uslub gitu ya, itu kemudian eh, terus ditunjukkan apa di kita bisa belajar dari dia. Slide-nya jalan, sudah jalan. Slide apa sudah nampak slide-nya? Alhamdulillah Tan. Jadi tadi nggak muncul. Saya lihat slide sendiri ya. Saya pikir di Zoom. Berarti saya lihat di laptop saya aja. Mau, mau. Sebentar. Back dulu. Ya tadi ya ini the goal. Ini kemudian bagaimana positioning the goal di level global. Nah ini tadi peta yang saya ceritakan terkait dengan bagaimana pengaruh Prancis di Jerman, termasuk juga bagaimana Jerman itu dipecah menjadi 4 wilayah, Jerman Timur oleh Rusia ya, atau zona Rusia, zona Uni Soviet ya, kemudian zona Inggris dan zona Amerika serta zona Prancis. Nah, ini yang tadi saya jelaskan terkait dengan bagaimana positioning. Nah, menarik ya, ini ada sebuah buku eh, sebuah buku yang berjudul The Strategic Triangle. Jadi bagaimana relasi antara Prancis, Jerman, dan Amerika ketika mereka membentuk eh, apa namanya, membentuk eh, Eropa. Ya. Jadi eh, Prancis dengan Jerman ini kan sebagai sesama negara kontinental, dia punya relasi yang kuat ya, secara historik ataupun juga secara fungsional gitu. Sehingga uh, Eropa uh, itu sangat sangat bergantung kepada pola yang dibangun oleh Prancis dan Amerika Serikat ketika dia menjadi negara adidaya, maka di Eropa itu menggunakan Jerman gitu ya sebagai negara ya boneka dia. Gitu. Kita, kita melihatnya di Jerman itu modern, tapi dulu sudah saya jelaskan bagaimana positioning Amerika di Jerman sampai sekarang masih menempatkan 35.000 pasukan ya Amerika itu di Jerman sampai sekarang. Jadi seperti merdeka tapi itu dikendalikan Amerika secara militer. Dan Jerman hanya bisa menggerakkan militernya itu kalau memang sepersetujuan oleh Amerika Serikat. Itu hampir sama dengan Jepang ya, dan juga Korea Selatan. Itu negara-negara yang memang betul-betul dikendalikan militernya oleh Amerika Serikat. Dan Jerman itu digunakan untuk tadi penyeimbang ya, di Eropa. Hubungan Amerika dengan Prancis memang tidak seerat gitu ya antara hubungan Amerika Jerman dan Amerika Inggris. Ini juga yang harus kita bisa petakan, kita bisa paham di sana. Uh, ini juga faktor historis ya, faktor sejarah dan juga faktor yang terkait dengan konstelasi politik terkini. Gitu. Si organisasi semacam NATO, kemudian Uni Eropa yang tadi saya jelaskan, itu juga menunjukkan relasi Amerika, Jerman, dan kalau kita ingin mendalami hubungan dari tiga. Tapi kita juga harus tahu dulu ininya,
kerangka besarnya yang tadi saya sebutkan bahwa Eropa itu ya berarti hanya 4 negara saja kan, Prancis, Jerman, dan ada Rusia dan Amerika itu sebagai pemain yang ada di belakang sebagian negara. Oke. Nah ini peta ini ya yang ini berulang muncul ya di slide saya. Karena ini peta skematik ya. Jadi kalau cara memahami pola relasi antar negara salah satunya dengan menggunakan peta skematik. Dan peta skematik ini kan sifatnya dinamis. Kita bisa tunjukkan bahwa relasi Jerman dan Prancis ini kuat karena dia berada dalam satu lingkaran Uni Eropa, sama-sama mengendalikan Uni Eropa. Inggris dia sama-sama Eropa, warnanya ungu ya, tapi dia di luar Uni Eropa karena sudah keluar kan. Tapi Inggris ini dekat dengan juga Amerika Serikat, sama-sama West ya, the Greater West ya. Disebut sebagai negara Barat itu ya ada Inggris, ya Prancis juga, Jerman juga, dan Amerika bulatnya besar karena dia negara adidaya ya, yang bermain di sana. Ada relasi rivalry ya, persaingan, dan juga ada relasi kerjasama. Nah, siapa rivalnya? Ini ada garis tengah. Membandingkan bahwa antara West ya Barat itu dia bersaing dengan negara-negara yang disebut sebagai East ya, Timur, Rusia, Cina, India. Tapi dalam kacamata bridge ada Brazil, ada Afrika Selatan. Ini kan negara periferal. Periferal itu pinggiran ya. Negara yang dia tidak menjadi pemain utama gitu. Brazil dan Afrika Selatan. Cuman karena dia diajak-ajak oleh Cina untuk menguatkan bridge ya karena memang punya potensi negara yang secara teritorial besar, kemudian juga jumlah penduduk banyak gitu. Itu kemudian dimasukkan dalam skema. Walaupun sebenarnya dalam percaturan politik global kan dia masih periferal. Yang tidak disebut di sini ya tadi lebih minggir lagi kayak Indonesia kan nggak ada di sini. Uh, dan menurut saya peta skematik ini juga penting untuk bisa memudahkan kita memahami konstelasi internasional. Cuma nanti tinggal kita kan tergantung perkembangan ya, perkembangan mungkin kalau ada perubahan konstelasi ya tinggal kita uh, rubah pola relasinya ya, panah-panahnya aja atau uh, apa namanya himpunannya ya kemudian kita bisa geser. Baik, nah ini juga peta geopolitik ya atau geopolitical arsitektur dari Eropa. Eh, jadi memang antara Prancis, Jerman gitu ya, ini dianggap sebagai apa bagian dari Uni Eropa ya, yang kemudian punya punya apa punya ya negara core-nya ya, negara intinya, dan dia punya relasi dengan Rusia walaupun bukan anggota Uni Eropa. Dan Prancis Jerman itu punya juga Triangle Cooperation ya. Nah, tadi kan dengan Amerika mereka punya kerjasama, tapi juga mereka dengan Rusia punya kerjasama. Cuman kan nanti sejauh mana koridor yang diberikan kebolehan ya mereka itu untuk bisa bermain ya dengan negara-negara uh, lain ya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat di peta yang lain terkait dengan relasi. Nah ini yang tadi saya sebut bagaimana kunjungan Presiden Nixon, ya Richard Nixon, yang mengakhiri eh, atau apa ya bahasa mengendalikan langkah-langkah dari Charles de Gaulle eh, supaya kemudian Perancis itu menguat. Tapi dengan adanya Nixon ini, dengan memastikan bahwa memang Perancis ini masih dalam kendali singkat akhirnya kemudian bisa dipastikan bahwa langkah-langkah Perancis ini juga
dalam hal yang bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa De Gaulle ini dia berkuasa cukup lama, seiring dengan ada 6 presiden Amerika. Jadi sepanjang dia berkuasa itu Amerika sudah berganti 6 presiden, saking kuat. Nah, namun setelah meninggal, setelah mati, eh, pengaruh Prancis di level regional itu juga menurun. Pengganti De Gaulle, Pompidou, ya, George Pompidou, bacanya Pompidou, itu tidak sekuat De Gaulle. Dan kemudian akhirnya Inggris ketika masuk ke ke Uni Eropa itu walaupun memang alot ya, eh, itu diterima ya. Makanya kemudian Inggris sempat yang awalnya dia di luar Uni Eropa, dia bergabung dengan Uni Eropa dan tentu ini meningkatkan rivalitas negara-negara yang ada di Uni Eropa. Awalnya mungkin hanya Prancis yang dominan, di situ ada Jerman, ada Inggris, ada pemain lama masuk. Kemudian eh, ya walaupun memang ada plus minusnya ya. Di satu sisi mungkin Inggris memperkuat, tapi di sisi lain juga Inggris itu membawa trouble baru karena Inggris kan punya tipikal yang sendiri. Bahkan misalkan sampai Inggris keluar lagi dari Uni Eropa kan Inggris itu tidak bisa menyepakati penyatuan mata uang. Eropa bisa bikin euro tapi Inggris tetap nggak mau karena pound sterling itu kan nilainya lebih tinggi dibanding, termasuk juga ketika Eropa itu bersepakat untuk menyatukan batas-batas migrasi ya, dengan adanya perjanjian di Schengen, sehingga dikenal kalau ke Eropa itu cukup naik visa Schengen gitu ya. Satu visa one entry, satu kali masuk itu bisa masuk ke beberapa negara. Inggris tetap nggak mau, tetap ke Inggris itu dia harus apply visa tersendiri. uh, Nah, itu juga menjadi problem. Walaupun sempat berhasil Inggris itu dibukakan akses, dibuatkan kanal, apa namanya, terowongan, terowongan yang menghubungkan antara Inggris dengan Prancis. Juga menjadi salah satu apa, semacam keberhasilan. Bagaimana upaya untuk menyatukan, memudahkan Inggris untuk bisa berinteraksi dengan Eropa. Ya, jadi dari Prancis itu ke Inggris itu bisa naik kendaraan dengan melewati terowongan di bawah laut. Uh, tapi itu juga tidak menjadikan Inggris itu purely bagian dari Eropa. Okay. Nah ini perdana menteri Inggris Edward Heath dengan George Pompidou. Mereka mengadakan pertemuan yang mendorong Inggris itu bergabung dengan. Nah menarik eh, ini saya juga kadang pakai berusaha memahami ya dari kartun yang dibuat. Ini menunjukkan bahwa memang masuknya Inggris ya untuk bisa bergabung dengan Eropa itu dalam situasi yang unik gitu ya. Eh, Masing-masing itu punya jalan sendiri-sendiri antara Inggris dan Prancis, tapi mereka akhirnya bersepakat untuk ya bersatu, walaupun dia harus menempuh jalan yang jauh gitu, di luar tracknya gitu. Makanya kalau kita belajar Eropa itu kan ada 2 mazhab utama di Eropa. Uh, Mazhab hukum, mazhab budaya, mazhab politik gitu. Yang itu mempengaruhi mazhab dunia gitu. Jadi ada kontinental, Eropa daratan, dan ada Inggris. Inggris itu kan dari Anglikan dan Saksoni, makanya disebutnya Anglo-Saxon. Dan itu kemudian mempengaruhi negara-negara di jajahannya. Kayak Amerika Serikat. Karena dulu memang jajahan Inggris, maka budaya Inggris ya baik budaya hukum, budaya apa budaya secara keseluruhan itu memang dipengaruhi oleh Anglo-Saxon, termasuk juga negara-negara sistem peradilan dan seterusnya. Makanya memang agak unik ya
Padahal Inggris itu ya tadi sebelah utaranya Amerika, tapi dia punya kultur yang kuat. Sehingga ketika Inggris itu bergabung dengan Uni Eropa itu menjadi momentum yang sangat uh, fenomenal gitu ya, berhasil menyatukan dua. Tapi faktanya ternyata juga tidak bertahan lama. Tahun 2018 ya kemarin, eh ya 2018 ya, itu hanya terjadi Brexit, ya. British exit keluar dari Uni Eropa. Dan itu menjadi isu yang cukup ramai pada saat itu ya. Walaupun ya sekarang kita sudah mengalami peredaan situasi. Nah, relasi Prancis dengan Jerman, tadi saya sudah singgung bahwa memang Jerman itu menjadi mitra ya dari Prancis untuk bisa membawa nilai-nilai Eropa ke level dunia seperti itu. Dan cuman masalahnya kan tadi Jerman itu dia di bawah kendali Amerika Serikat. Jadi memang tidak seindependen Jerman seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, walaupun Jerman itu bisa menjadi hub ya, menjadi titik penghubung dari Eropa ke Eropa Timur. Karena memang itu adalah di titik ujung ya dari Eropa sebelum ke Eropa Timur, termasuk ke Asia ya. Itu adalah melalui Jerman. Nah, ini juga menjadi alat bagaimana Jerman itu bisa digunakan untuk hub ya terhadap uh, terhadap negara-negara lain di luar Eropa. Nah, ini peta yang tadi ya. Jadi untuk menunjukkan bagaimana relasi antara Jerman dan Prancis dan bagaimana kemudian mereka itu berhubungan dengan negara-negara di luar. Nah, di sisi lain memang Inggris ya, dia berusaha mengokohkan hubungannya dengan Jerman dan juga apa namanya? Dia berusaha untuk masuk ya dengan ke Eropa dan juga berhasil masuk eh, walaupun tadi di dalam negeri Inggris itu eh, ya ada penentangan yang kuat ya. Sama seperti juga ketika terjadi Brexit kan itu sampai harus semacam referendum ya. Jadi agar kemudian dimintai pendapat dari masyarakat apakah memang bergabung atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa itu worth it nggak gitu ya, memberikan apa keuntungan buat Inggris dan masyarakatnya. Nah ini juga eh, permainan Inggris di level regional. Dan kenapa Inggris melakukan itu? Karena Inggris juga apa namanya sadar diri gitu ya untuk bisa menghadapi Uni Soviet atau Rusia. Atau di sisi lain dia berusaha untuk bisa melepaskan diri dari hegemoni Amerika Serikat itu kan tidak cukup gitu. Nah ini juga penting untuk bisa memahami tentang kapabilitas negara ketika ideologinya sama gitu ya. Kan Inggris, Amerika, Jerman, Prancis itu kan ideologinya sama, kapitalisme. Tapi dia ingin bermain di level global. Gitu. Berarti kan ini tidak ada istilahnya itu jualannya sama kapitalisme. Lalu apa istilah itu core value yang dimiliki ya oleh Inggris sehingga dia dianggap mampu untuk bisa menandangi Amerika. Itu kan berat ya ketika jualannya sama. Makanya kemudian disitulah kolaborasi dengan sesama negara kapitalis ya yang mungkin dia ada perbedaan kepentingan itu yang langkah yang bisa dilakukan. Minimal dia harus mengubah ideologinya tentu itu sangat sangat sulit. Makanya kita bisa baca bahwa rivalitas negara-negara sesama kapitalis itu adalah rivalitas kepentingan di level global. Ya walaupun sama-sama kapitalis ya mereka punya kepentingan sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak selalu sama isunya. Nah ini yang kemudian juga kita bisa baca. Ya. Nah ini juga bisa kita telusuri ya bagaimana kemudian langkah-langkah Inggris
untuk bisa masuk di Eropa. Inggris ini kan terkenal dengan intelijennya ya. Mungkin difilmkan ada James Bond gitu ya, ada Johnny English gitu ya, ada M16, MG, ada Man in Black dan seterusnya. Itu kan tipikal aktivitas intelijen Inggris di level dan itu memang diakui. Uh, Masih ada nama saya lupa. Uh, Scotland Yard itu sekolah intelijen Inggris itu menjadi rujukan di level dan tipikal aktivitas penetrasi intelijen Inggris itu juga diakui di level global. Walaupun memang itu dalam konteks apa masuk ke konflik-konflik ya. Tapi ya itu kan butuh daya support. Ketika memang daya support dari negaranya memang tidak sekuat Amerika, tentu apa yang dilakukan Inggris itu ya akhirnya hanya sekedar permainan yang flamboyan gitu ya. Bukan memang isu-isu yang strategis. Ini kan tanggal 1 Oktober saya seliweran itu di grup-grup WA saya itu tentang kudeta militer di Indonesia ya, G30 SPK. Salah satunya adalah bagaimana misalkan memetakan peran CIA. Jadi pengganti rezim dengan menggunakan misi intelijen itu betul-betul dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, cuman Inggris juga melakukan yang sama, cuman kan kalau Amerika itu dia menunjukkannya dengan uh, misi misi yang terstruktur ya, yang skematik. Tapi kalau Inggris itu yang ditunjukkan ya kerjaan seseorang gitu ya. Si James Bond ya, si Johnny English gitu, bukan lembaga intelijen secara keseluruhan. Walaupun ya pastinya kan intelijen itu nggak kerja sendiri ya, dalam sebuah. Nah ini juga yang ditunjukkan oleh Inggris bagaimana dia masuk ke Eropa. Nah, dan Inggris tentu juga dia paham relasi dengan Amerika itu juga sangat kuat. Makanya kemudian Inggris berusaha eh, tidak tidak melakukan rivalitas yang mempengaruhi hubungan Inggris dengan Amerika. Dia melakukan langkah-langkah yang sejalan atau tidak tidak mengagetkan gitu ya, tidak gerasa gerusu tapi terukur sehingga kemudian pola relasi dia dengan Amerika Serikat itu tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang kemudian juga ditunjukkan oleh Inggris. Nah kalau kita lihat misalkan dari sisi historis itu sangat kuat relasi Inggris dengan Amerika, kemudian juga di menjelang Perang Dunia I bahkan bikin aliansi ya Inggris dengan Amerika, bikin Atlantic Charter yang kemudian itu menjadi cikal bakal pembuatan tatanan global baru ya pasca Perang Dunia II, muncullah PBB, muncullah apa The Big Five ya. Dan Inggris juga bersama Amerika itu bikin semacam perjanjian ya, The Five Eyes, mata mata lima ya, The Five Eyes Alliance ya. Inggris, Amerika juga dengan beberapa negara bekas atau Commonwealth-nya Inggris kan. Ada Kanada. Kanada itu masih masih Inggris sebenarnya. Uh, karena dia kepala negaranya kan Raja Charles ya. Australia juga sama, Selandia Baru juga sama. Jadi ya ini yang 4 ini Inggris semua gitu bersama Amerika Serikat yang memang sudah independen gitu. Dan kerjasama keamanan dan intelijen ini kelima negara yang memang masih kuat relasinya dengan Inggris ini menjadikan ya saling memanfaatkan gitu. Amerika memanfaatkannya untuk pengaruh global, tapi Inggris juga bisa menyertai Amerika ya untuk bisa mengambil manfaat-manfaat apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Dan tentu relasi Inggris dengan Perancis ini, Inggris dengan Amerika ini adalah dalam konteks tadi bahwa di Eropa di situ ada kekuatan Perancis dan Jerman. Gitu. Sehingga eh, Inggris itu juga digunakan oleh Amerika Serikat untuk memperlemah relasi antara Perancis dan Jerman. Gitu. Makanya sering disebut bahwa Inggris itu dia berdiri di atas dua kaki. Gitu. Dia adalah Eropa karena dia juga seolah-olah memang bagian dari Eropa dan kadang support dengan Eropa, tapi dia itu juga Amerika gitu ya. Karena memang Amerika itu anaknya Inggris gitu. Eh, dulu koloninya Inggris gitu. Ya itulah tipikal dari Inggris. Memanfaatkan situasi-situasi begitu. Nah, termasuk juga ini sebenarnya informasi lama ya, 2004 terkait dengan bagaimana proses penguatan dari Uni Eropa. Ya. Kan Uni Eropa itu dia berusaha terus mengkonsolidasi ya, walaupun memang sangat dinamis, tapi juga bagaimana kemudian negara-negara lain berusaha untuk mengambil manfaat antara menguatkan Eropa atau di sisi lain melemahkan Eropa. Gitu. Baik, mungkin itu sebagai topik yang kita bahas, bagaimana memetakan Perancis ya dan sekilas dengan Inggris di Eropa. Gitu. Jadi di bagian akhir subbab ini kita akan coba lihat bagaimana langkah-langkah Amerika untuk bisa melemahkan Eropa. Ini di kitab ini cukup spesifik ya, disebutkan langkah-langkah Amerikanya itu seperti itu. Baik, walau alam. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kita membahas ya salah satu negara di Eropa, termasuk negara adidaya di Eropa ya, yang sebelumnya kita sudah bahas Inggris, kemudian Jerman, dan malam ini kita mendapatkan pendetailan terkait dengan satu negara ya, yaitu Perancis. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sesi tanya jawab kita buka. Nah, boleh jadi nanti Bapak Ibu bertanya terkait dengan tema yang sebelumnya atau tadi disampaikan oleh beliau. Atau boleh jadi ada yang luput dari pertemuan kita terakhir. Bisa saja nanti Bapak Ibu menanyakan langsung. Kalau ada yang mau interaktif langsung, silakan raise hand. To the point pertanyaannya nanti ditanyakan ke beliau. Atau yang ingin bertanya melalui kolom komentar bisa dikirimkan pertanyaannya. Insya Allah kita akan bacakan nanti pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar ya. Ini sudah ada sepertinya Ustaz pertanyaan dari kolom komentar dari jamaah kita. Nah, ini dari Pak Norman. Beliau menanyakan terkait dengan mengapa Prancis bisa bangkit menjadi negara maju, Ustaz? Ya, Perancis itu tadi saya sebut ya, kalau di peta Eropa dia adalah negara inti ya, negara core, negara yang memang sudah sangat tua ya. Kalau kita lihat di sejarah peradaban dunia, eh, Perancis itu sudah menjadi negara sebelum negara-negara modern itu ada. Eh, ya memang Perancis itu dulu sudah kita singgung ya ketika Perancis itu dia berubah ya, berubah-ubah gitu ya, dinamis. Yang awalnya dia kerajaan, kemudian terjadi revolusi Perancis, dia menjadi negara republik ya. Bahkan istilah republik itu kan dari Perancis ya. Dia yang punya tatanan terhadap konsep negara modern gitu, dengan revolusi Perancis dan eh, apa namanya Perancis itu adalah negara besar di Eropa, punya identitas yang cukup besar.
Makanya kemudian kalau bicara kenapa maju, pertama dia negara yang memang sudah established ya, sedari awal. Gitu. Dengan itu maka Perancis itu juga dia mengembangkan kemampuan atau kapabilitas negaranya, kemampuan industrinya gitu. Dia menjadi negara yang mandiri secara industri. Dia punya produksi otomotif misalnya, walaupun mungkin tidak sekenal produk-produk apa namanya Amerika ya, atau kalau sekarang mungkin Jepang gitu, ada Renault gitu ya, ada Benz itu kan mobil buatan Prancis. Dia mampu bikin pesawat tempur sendiri. Kita kenalnya ada F-16 Amerika, ada apa MiG gitu ya dari Inggris, ada Hawk dari Inggris, ada Sukhoi dari Rusia. Nah, Prancis punya Mirage misalkan. Uh, seperti itu. Dia memang negara industri juga. Uh, dan juga industri-industri lain. Makanya dia memang sedari awal ketika terjadi kemajuan di Eropa, dia adalah negara maju. Gitu. Tinggal masalahnya adalah tadi di level global, ya Prancis itu awalnya sama seperti negara Eropa lain, ya. Dia berkiprah di level global, punya jajahan di luar Prancis, ya. Walaupun tadi dia mengalami kemunduran pasca Perang Dunia kedua, gitu ya. Perang Dunia satu dia masih kuat, bahkan dia juga punya pengaruh yang cukup besar di Timur Tengah ya, di dunia Islam. Mungkin yang masih ingat ada perjanjian Sykes-Picot ya, penataan Timur Tengah oleh Inggris dan Perancis ya. Picot itu ya orang orang Perancis gitu. Uh, dia yang kemudian punya pengaruh akhirnya di Lebanon, di Suriah. Makanya Beirut itu disebut sebagai Parisnya Middle East, Parisnya Eropa itu, Parisnya Timur Tengah itu ya Beirut, di Lebanon. Walaupun sekarang ya Prancis juga semakin kehilangan pengaruh. Jadi kalau pertanyaannya mengapa Prancis bisa menjadi negara maju, karena dia punya potensi. Pemikirnya juga cukup banyak ya. Salah satu tadi yang saya sebut bahwa gagasan negara modern ala Barat ya, itu salah satu adalah pemikir dari Prancis. Mungkin kita kenal dengan Montesquieu atau Montesquieu ya, katanya dibacanya Montesquieu, itu adalah orang Prancis dengan konsep legislatif, eksekutif, yudikatifnya gitu. Walaupun ada kritikan dari yang lain, atau misalkan J.J. Rousseau gitu, itu juga dari Prancis. Jadi dia ada pemikir yang memberikan konsep-konsep politik, konsep ekonomi dan seterusnya. Ada juga tadi para para industriawan gitu ya, ada muncul kemampuan industri dari Prancis itu yang menjadi cikal bakal atau menjadi potensi awal menjadikan Prancis itu negara maju ya. Tentu maju dalam perspektif kapitalisme. Walau Oke, eh, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini kita beranjak ke pertanyaan yang sudah masuk. Untuk Pak Norman, pertanyaan yang selanjutnya nanti kita bahas di segmen berikutnya, Pak ya. Dari Bu Kurnia, Ummu Taat, bagaimana kita melihat kondisi kekinian antara Prancis dan Jerman hari ini yang kaitannya dengan hubungan politik Amerika, Ustaz? Gimana saat tanggapannya tadi? ya, di politik saat ini, ya, kekinian itu berarti yang sekarang-sekarang gitu ya, kita bisa lihat bahwa isu yang muncul di Eropa eh, itu adalah ancaman dari Rusia. Ya. Itu masih ya, isu-isu apa Ukraina. Ya. Eh, dan kita tahu bahwa Prancis kemudian juga Jerman ya terhadap ancaman Rusia itu sejalan dengan apa yang didorong oleh Amerika Serikat. Apa itu? Pertama, menguras kekuatan Rusia. Makanya perangnya itu kalau kata orang Sunda itu diganggayong. Apa diganggayong?
dibikin lama gitu ya. Ini yang menang Rusia apa Ukraina? Ya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu. Kemarin diserang lagi bola gantian gitu. Padahal kan Ukraina itu ya kalau dibandingkan dengan Rusia ya harusnya itu kalah cepat gitu. Dulu prediksinya 2 minggu selesai gitu perang itu. Cuman ternyata diganggayong. Kenapa bikin lama? Ukraina itu disupport oleh Eropa termasuk Amerika Serikat. Cuman supportnya itu support yang langsung gitu. Jadi tidak dikirimkan pasukan dari Amerika atau dari Eropa ke Ukraina, tapi mereka itu membantu suplai senjata, gitu ya. Membantu suplai teknologi. Gitu. Jadi di sisi lain dibikin hidup ya, tapi tidak dibikin kuat gitu. Yang penting dia bisa mengimbangi dari Rusia. Dan itu terus terjadi sampai sekarang. Sisi lain juga Perancis dan Jerman itu punya isu terkait dengan masalah sumber energi. Nah, karena kita tahu bahwa perang Ukraina ini menjadikan mereka itu sadar bahwa kebergantungan kepada Rusia terkait dengan energi ya, masalah gas, masalah minyak itu juga membahayakan. Uh, maka ini juga terus dikembangkan bagaimana uh, Prancis dan Jerman itu punya kerjasama di bidang-bidang tersebut. Dalam konteks teknologi ya tentu mereka sebenarnya sudah terdepan. Ya. Uh, kurang lebih itu ya. Tapi kalau dalam konteks politik terhadap dunia Islam, sebenarnya mereka itu sama. Ya. Isu Palestina, gitu ya, isu kebangkitan Islam. Itu Prancis, Jerman itu sama-sama Islamofobia, sama-sama anti Palestina, sama-sama pro Yahudi. Dan itu sejalan dengan Amerika ya, kalau secara global. Walaupun kalau dari sisi dekat mana, gitu. Kalau secara historis eh, yang paling jauh dengan dunia Islam itu Inggris. Walaupun sekarang Inggris itu justru terjadi Islamisasi oleh para migrasi. Sempat ada wali kota London Muslim gitu ya. Nah, sekarang anggota parlemen dan juga menteri Muslim itu di Inggris. Tapi kalau dari sisi sejarah ya, Inggris itu kan apalagi pada saat abad pertengahan ya, pasukan salib dari Inggris itu pasukan-pasukan yang kejam. Tapi pasukan-pasukan salib dari Jerman dan Prancis itu ya relatif saling menghormati. Karena memang tipikal culture-nya ya, budayanya itu Prancis, Jerman itu kan dulu ya itu Katolik. Inggris itu kan Anglo-Saxon itu Protestan gitu ya. Ataupun Katolik yang tidak berinduk, tidak nginduk ke Roma gitu. Bukan Katolik juga ya. Sehingga kemudian kedekatan dengan dunia Islam itu terjadi. Walaupun sekarang sebaliknya ya, dengan faham sekularisme Inggris dan Prancis bahkan mungkin ateisme ya, itu menjadikan eh, akhirnya kemudian relasi dengan dunia Islam itu menjadi berdampak. Makanya Islamofobia itu berkembang di Jerman dan juga di Prancis. Terlebih misalkan kekhawatiran mereka ketika terjadi migrasi dari dunia Islam. Karena kan ketika kasus Arab Spring banyak migran-migran dari dunia Islam ya, dari Suriah seterusnya ke Eropa, Jerman dan Prancis itu menjadi tujuan gitu. Karena mereka kan wilayah wilayah apa? Wilayah tujuan pendatang ya, relatif terbuka ya terhadap para pendatang. Makanya jadi kumuh gitu. Pendatang. Itu juga menjadi ancaman bagi penduduk lokal. Walau Syukran Ustaz. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak atau Ibu Reni Sari. Ini beliau bertanya berkaitan dengan negara Inggris. Ustaz, mengapa Inggris sampai saat ini masih menguasai beberapa negara bekas jajahannya, padahal negara tersebut sudah merdeka? Apa yang dilakukan oleh Inggris hingga masih mampu menguasai negara tersebut, Ustaz? Mungkin juga bukan hanya Inggris, Ustaz ya, beberapa negara seperti Perancis juga. Ini gimana, Ustaz? Apa yang dilakukan mereka, Ustaz?
Ya, jadi pasca Perang Dunia Kedua itu kan Amerika punya punya apa? Punya goals ya, punya tujuan untuk mengambil alih pengaruh di level global dari Inggris dan Prancis. Nah, salah satu isu yang dimunculkan itu adalah decolonialism ya. Jadi didorong negara-negara kolonial itu merdeka dengan isu kemerdekaan, dengan isu dekolonialisme, gitu. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, sehingga mereka tidak boleh lagi dijajah oleh negara. Ini yang kemudian mengubah peta dunia ya. Kalau dulu itu negara besar punya jajahan di negara lain itu wajar ya, dianggap ya memang itulah tipikal relasi antar bangsa gitu yang kuat dan ketika lemah ya konsekuensinya dia dijajah negara yang kuat gitu ya. Nah, tinggal kan cara menjajahnya itu seberapa baik gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi isu kan. Inggris bisa menggeser Spanyol, bisa menggeser Portugis ya, kemudian Belanda. Karena Inggris itu menjajah dengan baik dan benar gitu ya. Tidak eksploitatif gitu. Ya sebenarnya eksploitatif juga cuman ya pinter lah Inggris itu ya. Seperti itu. Kemudian negara jajahan Inggris itu tidak merasa jajah. Karena Inggris kemudian bikin pola misalkan kalau belajar etik ya, walaupun itu telat ya. Jadi setiap warga pribumi itu berikan peran pendidikan gitu ya dan seterusnya gitu. Sehingga akhirnya kemudian negara-negara jajahan itu menjadi maju gitu. Karena maju diasuh oleh Inggris ya mereka ngapain juga merdeka kan gitu ya. Uh, Cuman ketika ada muncul gagasan dekolonialisme dari Amerika Serikat, maka ya ini terpaksa dimerdekakan karena kan isunya beda bangsa. Kalau bangsa itu punya hak, ada right of determination, hak untuk menentukan nasib sendiri. Tanya dia tuh tetap mau dijajah atau tetap mau merdeka gitu. Akhirnya kemudian Inggris terpaksa kan melepaskan negara-negara jajah jadi merdekakan gitu. Kayak Malaysia, Malaysia itu kan merdeka dari Inggris. Tapi ya nggak ada itu cerita perlawanan ya. Kalau Indonesia kan lawan Belanda itu kan perang. Gitu. Di Malaysia itu coba nanti kalau sempat ke Malaysia, atau mungkin ada orang Malaysia, atau juga suka ada yang hadir ya, dari Malaysia. Itu nggak ada tuh sejarah perlawanan ya, kalaupun ada mungkin pas awal-awal, tapi ketika masa perlawanan penjajahan itu nggak ada di Malaysia itu perlawanan terhadap penjajahan Inggris gitu. Di Brunei itu nggak ada, di Singapura bahkan di Singapura itu kan dihormati Thomas Stanford Raffles ya Gubernur Jenderal Inggris itu kalau ke Singapura itu ada taman di situ ada patung Raffles ya itu dihormati karena memang dia dianggap orang yang berjasa di wilayah termasuk ya di Malaysia gitu eh, ada namanya lapangan Merdeka gitu. Cuman ya tadi nggak ada sejarah cerita peperangannya dengan Inggris. Nah itu yang kemudian dilakukan oleh Inggris gitu dimerdekakan diberikan kemerdekaan gitu. Karena memang itu konsekuensi. Cuman Inggris itu tetap mengikat mereka dengan sebuah organisasi namanya Commonwealth ya persemakmuran gitu. Sehingga eh, relasi antara Inggris dengan bekas jajahannya itu masih kuat gitu. Bahkan Inggris itu ngasih semacam beasiswa, ngasih ya banyak lah terhadap negara-negara jajahan. Makanya apa namanya, trip atau perjalanan dari negara jajahan bekas jajahan ke Inggris itu dipermudah gitu. Kayak misalnya penerbangan ya. Jakarta London dibandingkan dengan Brunei London itu lebih sering Brunei London. Padahal kan Brunei negara kecil, penduduknya aja cuma berapa 400.000 gitu ya. Tapi itu sering orang Inggris ke Brunei, orang Brunei ke Inggris gitu. Dengan membangun kerjasama di bidang tambang dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Dan orang Brunei lebih senang kuliah ke Inggris gitu daripada ke Jakarta misalkan. Jadi tapi ya dengan relasi negara-negara komunitas ya Brunei Brunei itu kalau belanja ya ke Kuala Lumpur
ke Singapura ya, kalau punya uang banyak ya ke London, kita susah gitu. Nah, itu yang menjadikan kemudian negara-negara bekas jajahan Inggris itu relasinya masih sangat kuat gitu. Karena Inggris itu apa istilahnya, tingkat penetrasinya itu kuat gitu, baik budaya atau misalnya di pertanyaannya Pak Norman ya, bahasa Inggris jadi betul-betul diajarkan dan dipaksakan gitu, sehingga bahasa Inggris itu menjadi bahasa lokal mereka. Dan ketika bahasa Inggris menjadi bahasa internasional kan menjadi menjadi keunggulan mereka negara-negara bekas jajahan Inggris gitu. Eh, Mereka udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kita jajah Belanda katanya 350 tahun. Apa yang masih ada di bahasa bahasa Belanda yang masih tersisa kan, kita malah mungkin nggak merasa juga pernah dijajah Belanda ya, nggak ada sisa-sisanya gitu, kecuali gedung-gedungnya gitu ya, gedung-gedung kolonial seperti itu. Dan kita ngusir Belanda kan dengan berbagai peperangan gitu ya, seperti itu. Nah itu yang kemudian beda ya antara negara bekas jajahan Inggris dan negara-negara. Kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa pemersatu ya karena eh, mungkin di peta yang dulu saya tunjukkan ya, bahwa memang Inggris itu dia menjajah di wilayah, nah kalau ada peta di belakang saya tidak jelas petanya. Dia menjajah di seantero penjuru bumi gitu. Makanya Inggris itu kan punya slogan The sun never set in the Great Britain. Jadi matahari itu nggak pernah tenggelam di Inggris Raya. Kenapa? Karena jajahannya itu seantero bumi. Gitu. Ya kalau buminya bulat ya. Eh, Artinya matahari itu terus saja dia beredar di atas Inggris gitu. Itu yang kemudian menjadikan Inggris itu kayak di seluruh dunia gitu. Jadi dia dan Inggris itu menguasai, dia ngerti betul tentang geostrategi, geopolitik gitu. Dia berani nuker jajahan antara Bengkulu dengan Singapura. Singapura itu dulu jajahan Belanda. Nah, Bengkulu itu dulu jajahan Inggris. Gitu. Kan ngejajah itu duluan masuk siapa kan gitu. Nah, Belanda menguasai Singapura, Inggris masuk ke Bengkulu, dia kuasai itu Bengkulu. Makanya kenapa kita kenal ada bunga bunga bangkai ya, bunga Rafflesia arnoldi ya. Itu kan dari nama gubernur jenderal Inggris, Raffles gitu ya. Kebetulan dia itu gubernur jenderal yang suka eh, botani ya. Makanya di Bogor itu ada taman taman raya taman ya, Taman Hutan Raya Bogor itu ada patung Raffles itu di dalam karena memang itu dibuat oleh Raffles gitu. Eh, Ya, Inggris itu berani tuh tukeran antara Bengkulu yang luas ya, dibandingkan dengan Singapura yang kecil, miskin, Bengkulu yang luas dan kaya kekayaan alam gitu. Tukeran. Kenapa? Karena secara geopolitik lebih strategis Singapura dibandingkan Bengkulu. Dan faktanya kan terbukti. Sekarang ini Bengkulu adalah provinsi termiskin di Indonesia, salah satu. Ya, ada kekayaan cuman nggak bisa diapa-apain. Ya Indonesia juga nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Tapi Singapura itu dengan tidak punya sumber daya kekayaan alam, ada timah tapi juga udah habis, tidak ada bukit, tidak ada apa. Tapi dia menjadi kota jasa dan negara negara maju ya, negara kecil tapi maju. Itu Inggris. Masuk juga misalkan di kawasan Timur Tengah gitu ya, di kawasan Amerika gitu dia mengambil wilayah-wilayah yang strategis. Gitu. Ya ambil Aden, Oman, Bahrain gitu ya, negara-negara Teluk. Gitu. Dan juga ngambil Mesir. Ya. Mesir itu kan menjadi penghubung dibuka terusan Suez. Walaupun memang itu berebut gitu. Ya. Itu Inggris. Gitu. Makanya kemudian dia bisa menguasai dunia, termasuk ya bahasanya karena dia menguasai kota-kota pelabuhan kan akhirnya bahasa itu digunakan untuk bahasa pergaulan gitu. Akhirnya menjadi bahasa internasional bahasa Inggris. Walau
Masih di mood Pak Ustaz. Oke, ini pertanyaan dari saya, Ustaz. Eh, karena pertanyaan dari kolom komentar udah hampir semua terjawab. Tadi Ustaz berapa kali sempat mengungkapkan tentang eh, Uni Eropa. Pertanyaannya Ustaz, Uni Eropa ini untuk saat ini demi kepentingan Eropa ansih atau memang dimanfaatkan Amerika? Itu yang pertama Ustaz. Nah, kedua, kalaupun dia ada manfaat untuk Eropa, siapa yang paling dominan Ustaz? Sehingga kebijakan eh, terkait dengan persamaan tentang mata uang, kemudian bebas visa dan semacamnya, itu siapa yang lebih diuntungkan dari empat negara besar tadi atau tiga negara Eropa lah kita bilang. Nah, mau kita minta tanggapan minta. Ya, tentu tidak bisa hitam putih ya. Namanya kepentingan itu kan masing-masing pasti mencari ya kepentingan. Amerika di Eropa, kemudian juga antar negara di Eropa itu ya saling bersaing, saling saling ingin menunjukkan dominasi terhadap negara lain, saling ingin melemahkan. Walaupun mereka terjebak dalam situasi yang memang apa namanya eh, ya relasi mereka itu sudah terbangun seperti yang kita lihat. Persaingan antara Inggris, Prancis, Inggris, Jerman, Prancis, Jerman, kemudian ada faktor Rusia ya seperti di skema tadi kan kita bisa baca seperti itu. Termasuk juga ketika ada sesuatu yang mungkin dianggap menguntungkan, makanya Inggris kenapa dia gabung? Gitu. Karena ada sesuatu kepentingan yang dia ingin raih gitu ya. Dan di sisi lain apa Prancis dan Jerman juga ingin Inggris gabung supaya ada sesuatu yang dia misalkan dalam konteks menghadapi Amerika Serikat atau dalam konteks menghadapi Uni Soviet. Tapi di sisi lain juga Inggris gabung itu dalam kacamata Amerika ya nanti kita juga bisa elaborasi lagi itu dalam rangka melemahkan Uni Eropa. Jadi memang ini perspektifnya beragam. Ya itulah politik ya. Politik itu begitu. Nah, tidak ada teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Jadi, itu rumus politik. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Yang abadi adalah kepentingan. Itu politik itu. Inggris baik dengan Amerika, Inggris juga baik dengan Prancis, Inggris juga baik dengan Jerman, Inggris baik dengan Rusia. Inggris juga musuhan sama Amerika, Inggris juga musuhan dengan ya begitulah. Contoh misalkan tadi, ketika ada penyatuan mata uang, ya tentu dalam konteks Prancis, ya, kemudian juga Jerman, mereka ada plusnya gitu. Tapi Inggris kan melihat dia tetap nggak mau gabung, makanya walaupun dulu dia anggota Uni Eropa, Inggris itu tetap dia punya mata uang sendiri. Gitu. Karena bagi Inggris mungkin tidak signifikan menyatukan mata uang. Gitu. Uh, itu contoh misalnya. Termasuk juga dalam konteks NATO misalnya. Mereka sama-sama menganggap bahwa NATO itu ya walaupun merugikan tapi juga ada keuntungan keuntungan dalam level global dengan adanya Amerika sehingga mereka aman dari ancaman Uni Soviet ya dari ancaman Rusia gitu karena memang serangan terhadap satu negara NATO adalah serangan besar itu tetap diambil manfaatnya masuk kepada NATO tapi di sisi lain mereka juga ingin melepaskan diri dari Amerika gitu. Ketika memang Rusia tidak terlalu mengancam ya Amerika itu kan ngerecokin gitu ya. Ya, maka mereka bikin semacam kesepakatan kerjasama militer negara-negara di luar Amerika Serikat. Jadi itu kita bisa baca memang tidak hitam putih, gitu. Tidak ya politik itu tidak satu gitu, tapi tidak satu kemungkinan. Politik itu adalah seni segala kemungkinan. Nah, itu kan sudah kita bahas di uh, awal ya. Awal kita politik itu adalah seni ya. Jadi bisa begini dan bisa begitu. Nah, cuman nanti kalau kita kan hukum syara ya. Tapi kalau sudah masuk ke strategi politik negara ya ada hukumnya sendiri yang berbeda.
Walau Iya, Alhamdulillah Ustaz. Oh, iya, ini ada pertanyaan. Monggo Bu, silakan Ibu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Yang pertama tentang eh, tadi di yang apa namanya slide tentang Amerika, Eropa, dan Rusia, Ustaz mengatakan bahwa Rusia itu tidak bisa disebut Barat, gitu ya. Rusia is not West, begitu. Itu karena apa, Beta? Bukankah kemudian wilayahnya ya sebagian masuk Eropa? Kalau kemudian dikatakan karena ideologi, hari ini kan semua kapitalis juga begitu. Jadi kan ya it's all West, begitu ya semuanya West begitu. Atau mungkin tidak seperti itu, gitu. Kenapa kemudian ya masih ada Barat dan Timur, begitu? Bukankah sekarang juga semuanya kapitalis? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang em, ini apa namanya? Ya, tentang analisa di kitab ini gitu ya, yang kemudian memang relevan eh, dengan teori yang dikembangkan di HI gitu. Terkait misalkan, ya banyak sekali dari awal Ustadz jelaskan, misalkan mungkin disebutkan di kitab ini bahwa berbicara tentang Eropa itu yang berpengaruh ya tiga negara lah setidaknya, sama seperti slide yang tadi Ustadz terangkan. Eropa itu ya dikendalikan setidaknya oleh Perancis, Inggris, dan Jerman. Ketika Imam Taqiyuddin menulis itu di kitab ini, ya sebenarnya pernah saya tanyakan dulu alat beliau apa gitu. Cuma kemudian tadi kan Ustaz menegaskan bahwa politik itu tidak semua tampak gitu. Eh, Terus ini melihatnya dengan apa gitu. Ketika tidak semua tampak, tidak semua juga diberitakan gitu. Mengamati apa yang terjadi itu itu dengan apa gitu sampai kemudian ya akhirnya simpulannya ya relevan gitu ya, akurat gitu. Sama seperti yang hari ini terjadi begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga eh, tentang ini mungkin agak bergeser tentang Israel yang eh, beberapa hari terakhir menyerang tiga teritorial secara bersamaan gitu ya. Jadi Gaza, kemudian Lebanon, kemudian Yaman. Ini maksudnya apa begitu? Kenapa kemudian ya mungkin sudah paham bahwa dia itu begitu rupa karena memang merasa dilindungi oleh adidaya hari ini. Tapi memang sebegitu pedenya kah begitu dan sebegitu yakinnya bahwa tidak akan ada reaksi dari dunia internasional atau dunia Islam begitu, bisanya begitu menyerang tiga teritorial negeri Islam ini dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi apanya kok nyari gara-gara begitu. Oke, oke, sampun Ustaz itu jazakallah khair. Ya, tentang West and East ya. Sebenarnya kan terminologi Timur dan Barat ini terminologi yang dinamis. Eh, Dulu ketika awal ada istilah, ketika memang apa namanya perspektifnya dari negara-negara Eropa. Gitu. Jadi mereka mendapati ya dulu bahwa tidak ada manusia, tidak ada peradaban di baratnya Eropa. Makanya mereka lah barat. Yang ada itu adalah sebelah timur. Makanya muncul istilah West and East. Ya. East itu ada dua, ada Far East, timur jauh. Apa yang disebut timur jauh itu adalah uh, India, itu timur jauh. Ada Near yang dekat. Gitu. Timur dekat itu siapa? Itu adalah dunia Islam. Uh, Terminologi itu terminologi lama. Gitu. Makanya saya juga ketika sekarang ada muncul timur jauh, kok pakai terminologi lama, itu istilah sudah ditinggalkan. Uh, Walaupun memang sisa-sisa itu masih ada. Kayak Near East itu akhirnya kemudian pecah lagi kan. Ketika dunia Islam bubar, Near East itu uh, muncul istilah Middle East. Makanya kalau saya ngajar di
dinamika Timur Tengah. Istilah Timur Tengah ini kan istilah yang aneh, ya. Istilah yang unik gitu. Penamaan regional itu kan biasanya dikelekatkan dengan penamaan benua. Kita Asia Tenggara, karena negara kita ada di wilayah Asia sebelah tenggara. Ada Asia Timur, Jepang, Korea itu Asia Timur. Ada Asia Selatan, India, Pakistan, gitu. Ada Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan, gitu. Ada Asia Barat Daya, gitu ya. Arab Saudi dan seterusnya. Eropa juga sama, Eropa Barat, Tengah, Timur. Itu dilihat dari teritorial, dari sisi arah, gitu. Termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Afrika Utara, Afrika. Tiba-tiba muncul ada istilah Middle East, Timur Tengah. Maka kita orang yang tidak ngerti sejarah akan bingung ini apa istilah Timur. Itu munculnya dari terminologi Barat dan Timur, perspektif lama. Akhirnya muncullah Middle East. Ketika muncul perang ideologi, makanya Barat itu diidentikan dengan kapitalisme, Timur itu diidentikan dengan komunisme, blok Barat, blok Timur, dan itu sudah tidak lagi bicara teritorial, ya, batas-batas geografis, tapi batasnya adalah batas ideologis. Segala negara yang komunis itu timur, walaupun ada di barat. Mana ada di barat? Misalkan Albania, itu kan barat sebenarnya di Eropa. Jadi pembatasnya atau demarkasinya itu adalah ideologi. Nah sekarang kan komunisme bubar. Bisa nggak disebut barat dan timur? Ya sebenarnya ini nanti tergantung penjelasan. Kalau misalkan disebut barat timur itu ideologi, itu pasti nggak relevan. Gitu. Tapi kalau misalkan, jadi makanya barat itu nggak bisa disebut kapitalis, gitu. Karena nggak relevan. Karena timurnya adalah komunis. Gitu. Lalu baratnya itu apa? Ya mungkin bisa saja kita pakai baratnya itu adalah grafis. Walaupun memang tidak terlalu tepat gitu. Walaupun memang ini kadang sering masih digunakan ya oleh para ilmuwan HI untuk menyebut bahwa Eropa dengan Amerika Serikat itu masih disebut sebagai barat gitu. Jadi bukan juga batas geografis ya. Karena memang susah juga kalau disebut batas geografis kayak Eropa misalnya. Rusia itu Eropa atau Asia ya, sebagian Eropa sih. Itu biasanya jadi soal ya, kalau ngajar dulu mata kuliah regionalisme itu mata ada region itu regionnya ini lintas eh, teritori gitu. Kayak Turki itu Eropa apa Asia? Kalau dilihat dari ibu kotanya ya dia Asia. Tapi dilihat dari teritorinya dia punya teritori Eropa. Istanbul itu kan di Eropa. Afghanistan, Asia Selatan, negara-negara stan, ya, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, itu kan ciri dari negara Asia Tengah itu ada aliran stan. Tapi kalau Pakistan, Pakistan ada stannya juga, itu Asia Selatan. Gitu. Jadi nggak selalu ajak gitu. Makanya kalau dalam ilmu atau dalam mata kuliah regionalism ya, kalau saya ngasih soal itu, yang penting itu bukan ini masuk mana, tapi yang penting itu ada alasannya. Turki masuk Asia, benar salah? Benar kalau begini-begini. Turki masuk Eropa, benar salah? Benar kalau begini. Jadi semuanya benar. Gitu. Turki masuk Asia, benar. Turki masuk Eropa juga benar. Yang penting alasan. Pakistan masuk Asia Selatan, benar. Masuk Asia Tengah, benar. Yang penting alasan. Gitu. Walaupun ada juga yang harus gitu ya. Kayak Indonesia ya harus Asia Tenggara gitu. Nggak mungkin Indonesia masuk Asia Tengah kan. Secara geografis kan. Tapi kalau Timur Leste, jadi ada negara-negara yang dia secara teritori itu dia ada di perbatasan gitu ya. Dan itu yang penting alasan. Inggris, Prancis itu harus barat, tapi Rusia itu bisa barat, bisa timur gitu ya. Jerman itu bisa barat, bisa timur, tergantung alasan. Gitu. Timur Leste itu bisa Asia Tenggara, bisa Pasifik, gitu. Itu tergantung alasan. Jadi
tidak selalu harus tunggal jawaban. Itu ya untuk yang pertama. Jadi ngajar di kampus. Teorinya begitu. Gitu. Ada bukunya kalau mau. Nah, ini bukan di depan. Global Politics of Regionalism. Kalau mau boleh kontak. Saya ada file, ada PDF. Bahasa Inggris tapi dibaca. Ini buku bahan ajar saya. Dan yang kedua, ya inilah dulu saya yang membuat saya tertarik dengan kitab-kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu. Ini salah satu buku ini. Ini buku ini hai banget gitu. Makanya ini juga buku yang saya pakai ngajar ya. Mafahim Siyasi ini buku bahan ajar saya. Termasuk tadi saya ngajar mata kuliah regionalisme itu bahan ajarnya adalah kitab Mafahim Siyasi. Karena memang sesuai dengan fakta ya. Sesuai dengan fakta yang atau sesuai dengan apa yang dikaji dalam dunia hubungan internasional. Kok bisa? Ya kalau fakta harusnya sama gitu. Cerita Indonesia mau dari perspektif manapun secara fakta itu pasti harusnya sama. Bahwa ada sesuatu yang terungkap atau yang tidak, yaitulah mungkin di dalam kitab yang dulu kita bahas ya, di Afkar Siyasi, disitulah pentingnya kita punya pemikiran politik. Sebagai seorang politisi itu kan politik itu apa sih? Politik itu seperti politik itu kan pemikiran yang paling tinggi. Ya, bukan karena seorang politik. Kalau di dalam kitab tafkir itu kan dijelaskan ada 4 tingkat pemikiran. Pemikiran pertama yang paling rendah itu kan pemikiran waki'i, pemikiran faktual. Ya. Itu rendah. Kenapa? Gampang. Ini warna di belakang apa? Kuning, hijau, biru, merah. Itu waki. Mikirnya gampang. Itu berpikir fakta. Walaupun tidak semua orang berpikir fakta itu bisa. Sudah tahu di lampu lalu lintas merah itu berhenti, tetap aja jalan. Berarti dia warna merah dengan maju atau berhenti untuk maju. Tapi ada fakta-fakta juga yang tersamar. Mungkin dulu belajar ya fisika, ya. Ada pembiasan, gitu. Air dimasukkan ke gelas belok. Gitu. Nah itu fakta yang tidak mudah difahami. Ini bumi bulat apa datar? Itu berpikir fakta harusnya gampang, tapi bulat aja, bukan bulat. Ada aja orang yang berpikir bumi datar itu gimana ceritanya? Itu berpikir fakta gitu. Ini matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari itu kan fakta. Kalau dia salah melihat fakta, seolah-olah matahari yang mengelilingi bumi gitu. Karena tidak semua sederhana juga berpikir wakil. Ada fakta-fakta yang juga harus dipikirin lebih mendalam. Nah, level yang kedua kan berpikir tasyri, ya, berpikir hukum. Itu level 2 tuh berpikir hukum. Benar salah gitu. Itu kan harus ada hukum dulu gitu. Baru dia menghubungkan antara fakta dengan hukum. Dan itu juga tidak ya memang lebih mudah lebih sulit dibanding berpikir wakil, tapi juga tidak sesulit berpikir yang berikut. Ibu-ibu ke pasar membedakan daging babi, daging ayam, daging sapi itu kan fakta. Tapi ketika dia harus dikonsumsi itu berpikir hukum. Dia harus tahu dalil, harus tahu proses istidlal dan sebagainya. Hukum juga ada hukum taklifi, ada hukum wajib, itu juga harus dipelajari. Belum ada ya kajian kitab tafsir di Syiar? Belum. Ya nanti, tapi mafhum siyasi masih lama. Nah yang ketiga itu ada berpikir adabi, ya, berpikir sastra. Berpikir sastra itu kan ya, kalau di Sumatera itu kan ada pantun gitu. Pantun itu juga harus mikir tuh bikin pantun. Jangan bunga mawar bunga melati terus kan gitu ya. Harus ada kesesuaian irama gitu, kesesuaian ya istilah itu ada bait, ada macam-macam gitu, sehingga dia punya nilai sastra gitu. Al-Quran itu kan luar biasa. Selain dia memang ya
itu dia wahyu dari Allah. Tapi dia juga punya punya nilai sastranya gitu, yang oleh para sastrawan pun tidak bisa ketebak di polanya. Gitu. Kalau kita baca Al-Quran dan ngerti artinya, walaupun tidak ngerti artinya ya, memahami pilihan-pilihan kata itu luar biasa. Nah, yang paling sulit adalah berpikir politik, gitu. Karena politik itu menghubungkan segala hal, gitu. Dan dia mengungkap sesuatu yang disembunyikan. Gitu. Jadi politik itu kan, politik yang tinggi itu adalah dia bisa menyampaikan maksud tanpa menyampaikan kata. Dia bergeraknya ke kiri, padahal maksudnya ke kanan. Gitu. Dia bilangnya A, padahal maksudnya B. Gitu. Itu politik. Semuanya apa? Gitu. Ya, gimana caranya? Ya tentu politik itu caranya itu maklumat. Gitu. Maklumat yang mutabah itu kan di dalam kitab Afkar Siyasi kan dijelaskan. Tidak boleh generalisasi mutabah terus. Gitu. Kenapa sih ini ahli Timur Tengah? Wah lancar, kayaknya ya karena dia nongkrongin terus tuh informasi Timur Tengah. Gitu. Siapa sih kalau sekarang misalnya Prabowo itu siapa? Itu mulai dari dia kecil, dia lahir gitu, dia tuh bapaknya siapa? Gitu. Terus ngerti, oh bapaknya Sumitro, tokoh PSI. Kemudian dia punya adik Hashim, dia Muslim, ini Kristen. Wah, terus itu nanti ketika bicara politik Prabowo saat ini itu dihubung-hubungkan itu dengan eh, karir dia, dengan keluarga dia, dengan lingkungan dia, gitu ya. Nah, itu namanya berpikir siasi. Dan itu tidak mudah. Orang seolah-olah melihat permukaan, tapi orang yang menelaah punya maklumat banyak, gitu, dan dia tahu cara mengkaitkannya, wah, hebat gitu. Nah, inilah kelihayan atau keahlian analis politik itu di situ. Ya saya juga masih terus belajar ya. Kalau ini HI ya, dunia itu luas, negara itu banyak. Yang dari awal kan saya sudah sampaikan minimal Muslim yang ingin punya politik internasional ya, kok mati. Maaf. Eh, ya kalau ingin punya kemampuan politik, yaitu kemudian dia harus harus ya pertama dunia Islam gitu. Jadi Muslim itu harus ngerti dunia Islam. Negara-negara Muslim itu mana aja. Yang kedua ya adidaya gitu. Itu aja lah. Karena kalau semua negara dipelajari ya repot. Dan kitab ini sudah memberikan panduan yang luar biasa bagaimana kita mengenali negara adidaya. Dan saya juga jadi kajian kita ya kita coba dalami lagi. Kita udah lewat tuh ya membahas tentang negara-negara adidaya. Mudah-mudahan masih ya kalau nempel mungkin perlu terus ya diulang. Nah yang kedua nih dinamikanya kan kita kan lagi belajar nih. Kok Eropa itu begini sih? Kita kan nggak bahas Eropa itu Spanyol kan ada Spanyol, ada Portugis, ada Swiss yang katanya indah gitu ya. Ada Belanda, siapa ya? Apa negara Luxembourg, ada negara Monaco, ya negara-negara yang nggak penting nggak usah dibahas gitu. Apal juga nggak perlu gitu. Ya, kalau anak HI mungkin perlu ya. Tapi kalau kita ya yang penting Eropa itu empat aja ya. Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, udah selesai. Itu Eropa gitu. Yang harus kita kuasai. Amerika main di situ gitu. Kalau ada di daerah lain, Cina, Cina mainnya di mana nih di Eropa ya mungkin kita boleh tambahkan. Tapi yang lain-lain nggak usah lah di dalamnya juga. Membahas tentang Polandia nggak penting juga. Apa? Latvia misalkan, Lithuania gitu ya. Tadi negara kecil gitu. Memang mau ke situ gitu ya. Atau punya perhatian ke negara itu. Tapi secara konstelasi ya udah empat itu aja cukup gitu. Itu ya. Itu yang kedua.
Yang ketiga ya Israel ya. Ya dua sisi sih. Pertama memang dia kalau istilah Jawa ya, DCTB, mati siji mati kabeh. Ya apa sih itu? Ya dia coba lakukan apapun yang dia lagi marah gitu ya. Dia semuanya dia serang. Gitu. Tapi itu juga dalam kacamata Amerika Serikat ya sebagai negara adidaya di sana itu ya merugikan. Karena kan itu akan memicu eskalasi. Kan yang sangat dihindari oleh negara adidaya itu adalah eskalasi. Meningkatnya eskalasi politik di kawasan itu sangat dicegah. Kenapa? Karena dia sedang ngatur gitu. Dia yang sedang hegemon gitu. Instabilitas itu mengganggu gitu. Nah, itu yang dilakukan Israel itu mengganggu stabilitas kawasan. Itu yang bukan ditakutkan ya. Itu yang Amerika bikin marah. Nah, cuman juga kita harus lihat dinamika politik internal di Israel. Karena tentu si Netanyahu ini kan juga dia lagi menghadapi tekanan politik internal. Dia harus menunjukkan bahwa memang Israel itu dia mampu bertahan. Jadi dia apa sekali dayung dua pulau ya. Dia ingin juga eksis, tapi di sisi lain juga dia punya kemampuan, punya keinginan juga menghilangkan ancaman-ancaman politik. Tapi yang apa ya, yang juga disayangkan ya dalam konteks dunia Islamnya diem gitu. Mungkin karena ini mumpung diem ya udah sekalian dibabat gitu ya. Umat Islamnya belum terusik gitu. Nah, ini yang jadi kita juga heran ya. Kok nggak terusik? Gitu. Butuh berapa korban lagi? Gitu. Jadi belum sampai menyentuh beli case dunia Islam. Uh, Seperti dulu yang di ya berarti memang tidak terusiknya dunia Islam itu dunia Islam itu sudah dalam titik terendah terhadap kepedulian terhadap sesama Muslim. Makanya dulu siapa perdana menteri Israel itu kan sempat ketika membakar Masjid Al-Aqsa. Jadi dunia Islam marah dan nyerang gitu. Ternyata enggak gitu. Ya sudah semakin menjadi-jadi. Karena memang di sisi lain memang dunia Islamnya sudah pada terendah dalam pembelaan. Nah, ini juga menjadi PR bagi walau. Oke, Ustaz, jazakumullah khair. Amin. Ya, alhamdulillah. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Coba masih ada pertanyaan ini, Sat? Kira-kira mau ditanggapi, Sat? Ya, apa? Ada pertanyaan satu lagi ini yang paling bawah hampir terlupakan dari Pak Norman masih sama. Beliau ingin menanyakan saja mengapa Khilafah Utsmani negara yang begitu luas bisa mengalami kemunduran dan kalah perang dunia saat tanggapan kita. Sekalian kalau Ya, bisa itu peta. itu ada di kitab Kaifa Udimat ya, Al-Khilaf. Jadi kenapa khilafah itu? Karena ada proses sebenarnya ya. Ada proses luas semakin mengecil, ada beberapa peperangan dengan Rusia, peperangan dengan Romania gitu ya. Dan kemudian juga ada secara internal juga ada infiltrasi ya dari tentara-tentara yang jadi agen-agen barat gitu. Dan juga dalam konteks eh, apa Sakofa Islam, keterikatan dengan Islam itu terus mengalami kemunduran karena memang apa ya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Istihad ditutup kemudian umat Islam mengalami kejumudan dan seterusnya dan perang dunia itu belly case aja gitu ya kasus pemicu aja ketika dalam kondisi lemah akhirnya kemudian dimanfaatkan oleh Barat ya saat itu Inggris Prancis untuk akhirnya ya bahasa saya mungkin menjebak Turki Utsmani itu untuk terlibat dalam Perang Dunia Pertama karena memang ada kepentingan mereka untuk bisa menguasai wilayah-wilayahnya Turki Utsmani di Timur Tengah ya. Makanya tadi ada perjanjian sebelum perang. Jadi perjanjian Sykes-Picot itu perjanjian sebelum perang. Mereka bagi-bagi supaya Inggris Prancis nggak ribut gitu ya. Nanti kalau Turki Utsmani kalah, Inggris dapat mana? Oh, Inggris dapat Mesir, kemudian dapat
Yordan gitu sampai Irak gitu. Prancis dapat mana? Prancis dapat Suriah, Lebanon gitu ya sekarang. Perjanjian Sykes dan benar akhirnya di sisi lain juga Inggris kan punya kepentingan untuk bisa menempatkan Yahudi kan di Palestina karena dia sudah mengeluarkan janji ya di deklarasi Balfour itu kalau orang-orang Yahudi itu yang sedang mau sedang punya gerakan bikin negara, mereka kan minta ke Inggris gitu, wilayah jajahan. Inggris nawarin di Argentina karena itu jajahan Inggris jauh. Walaupun ada Yahudi yang sudah berangkat sih. Nawarin di Uganda itu juga punya jajahan Inggris. Ada juga yang sudah orang Yahudi di sana. Tapi yang lebih relevan bagi orang Yahudi ya di tempat dulu mereka merasa dilahirkan kan di Palestina gitu dan akhirnya kemudian ketemu gitu ya kepentingan Zionisme itu dengan kepentingannya Inggris untuk menguasai kawasan gitu. Yaitu yang menjadikan kemudian akhirnya Turki Utsmani itu masuk di kancah perang dunia ke satu dan akhirnya kalah ya karena memang kekuatannya yang sudah lemah dan dia yang menjadi negara yang paling rugi gitu ya. Jerman kalah, dia bayar kompensasi perang, tapi wilayahnya kan tidak dikuasai Inggris Prancis kan gitu. Tapi Turki kalah dan wilayahnya dibagi-bagi gitu. Dia harus menandatangani 3 perjanjian itu. Kalau Inggris Prancis itu kan hanya menandatangani perjanjian Versailles gitu. Apa Jerman itu ya dengan Inggris dan Prancis. Tapi Turki itu kan menandatangani perjanjian Lausanne, kemudian perjanjian Versailles, ada 3 itu perjanjian mulai dari wilayah teritorial sampai ke sistem negara itu disebut ya bahwa khilafah itu nggak boleh dipakai lagi gitu. Khalifahnya harus diusir sampai dibikinkan begitu. Jadi emang dibidik gitu sebagai sebuah negara yang mengancam gitu, dapat kesempatan. Nah itu yang menjadi harusnya perhatian bagi kita bahwa ancaman terhadap Barat ya terhadap Eropa itu bukan hanya sekedar ancaman teritorial tapi juga ancaman sistem karena mereka juga belajar dari sejarah bahwa selama Islam itu eh, diterapkan dalam sistem kenegaraan dan itu kemudian negara yang punya kekuatan itu menjadi ancaman. Itu harus dilemahkan selemah-lemah. Wilayahnya dikerat-kerat, kecil-kecilkan gitu. Sistemnya dicabut. Gitu. Nah, bahkan keturunannya jangan dihubungkan karena mereka juga masih khawatir ini masih ada eh, bukan pengkultusan ya, penghormatan terhadap keturunan gitu, Usmani misalnya. Nah ini yang juga dilakukan perjanjian-perjanjian yang dibuat Inggris dengan Inggris Prancis dengan itu ya, walau